Hai guys, jadi kali ini kita akan menanyakan ada apa sih sama kompetitor kamu gitu. Jadi ini bisa kompetitor dalam hal percintaan, bisa juga dalam hal karir ya. Jadi kita akan bikin 4 file. Oh enggak deh, kita jangan bikin 4 file, ini bukan tipe card ya. Jadi ini untuk kompetitor. Ini oke, kompetitor kamu tuh sebenarnya dia masih pemula. Dia masih pemula, tapi aku tidak merasa bahwa dia masih muda ya. Kayaknya dia udah dewasa juga. Nah, dia tuh kayak dia masuk ke bidang kamu itu cuman mencari ketenaran sih, dan dia tuh kayak terinspirasi sama orang-orang gitu. Jadi kayak misalnya gini, dia tuh bukan bukan emang dari dulu suka misalnya sepatu roda gitu ya. Dia bukan tipe orang yang dari dulu suka main sepatu roda. Terus tiba-tiba dia ngeliat sepatu roda ngetren, terus dia beli sepatu roda, terus dia bikin akun YouTube khusus sepatu roda, padahal dia sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu, kayak pengetahuannya tuh masih belum mendalam gitu. Jadi dia kayak misalnya nggak tahu gitu roda jenis ini bagus untuk di dalam rumah atau baru di dalam rumah, tapi aku emang kalau main di dalam rumah sih. Nah dia tuh mengharapkan dapat keuntungan dari tren ini, dan dia tuh kayak nah ini keuntungannya dari kamu ya. Jadi si kompetitor kamu ini tidak mau mengeluarkan modal, tapi dia agak licik. Jadi dia tuh nggak mau modalin usaha dia. Misalnya kamu bikin apa ya, kamu bikin situs khusus untuk informasi mengenai sepatu roda, misalnya pakai pakai contoh itu aja. Nah orang ini tidak mau investasi misalnya kursus, atau misalnya beli lampu, atau misalnya beli software editing gitu. Dia nggak mau, dia mau semua tuh pakai bahan apa adanya aja. Tapi kamu nggak usah takut sih sama orang ini. Cuman dia mungkin akan menyebabkan drama gitu. Jadi kayak tuh kan ya orang kayak ya orang kayaknya akan cenderung memulai macam-macam drama, sedangkan kamu tuh lebih lebih apa ya, pengetahuan kamu tuh lebih mendalam, dan kamu tuh emang suka sama bidang ini. Jadi misalnya kamu tarot gitu ya, kamu udah main tarot tuh udah sejak lama gitu. Nah orang ini nih kayak baru baru baca tarot kayak 6 bulan yang lalu, tapi udah pengen bikin channel. Sedangkan itu kan bahaya kan kalau misalnya dia orang datang ke tarot reader, terus tarot readernya tuh kayak sebenarnya nggak tahu apa yang dia baca. Sedangkan yang datang ke dia itu orang yang apa ya, yang lagi kesulitan hidup banget. Itu kan nakutin. Aku aja udah lama main baca tarot gitu ya, aku nggak berani gitu loh bacain kehidupan orang secara pribadi, beraninya lewat lewat YouTube atau TikTok aja. Nah orang ini kayak dia nggak peduli gitu loh. Ending, tapi aku melihat dia akan cenderung tidak tidak ini ya. Dia akan jadi keterlibatan dia dalam sebuah komunitas itu akan segera berakhir, terutama kalau komunitas itu mengenai kerja ya. Kalau misalnya ini kompetitor dalam hal cinta, aku melihat orang ini akan uh, dianggap licik sama orang karena seorang laki-laki. Kalau ini soal pekerjaan, aku melihat orang ini akan sangat tidak dihargai, tidak akan dihormati, tidak akan mendapat respect dari komunitas yang berhubungan dengan profesi tersebut. Nah, begitu dia bikin kesel satu orang laki-laki. Ada satu laki-laki kunci nih ya di sini. Begitu orang ini nyakitin si laki-laki ini, habislah posisi dia di komunitas ini. Jadi mungkin orang ini udah sering ya bikin-bikin drama gitu di sebuah komunitas. Nah misalnya dia dulu pernah nyakitin si A, si B, si C, si D, si E gitu ya, tapi yang dia sakitin biasanya perempuan. Begitu nanti dia bikin drama dan yang kesel adalah laki-laki, habislah. Karena aku melihat dia makin lama makin berani. Aku melihat orang ini karena dia tidak punya skill, jadi dia tuh mendapat exposure, mendapat apa ya, dia tuh mendapat spotlightnya itu dengan cara dia bikin drama sama si anggota komunitas ini. Nah dia selama ini kayak makin berani makin berani makin berani bikin drama sama banyak orang nih. Aku ngeliat gila, banyak banget orang yang udah diajak berantem, tapi nanti suatu saat dia akan kena batunya ketika dia bikin laki-laki ini kesel. Aku nggak tahu ya, laki-laki ini kayaknya, dan orang ini mungkin gak akan sadar gitu loh bahwa laki-laki ini sekuat itu gitu. Jadi kayak mungkin dia pikir semua orang tuh cuman akan ngalah gitu, karena mungkin selama ini rata-rata orang ngalah ke dia gitu. Nah ini kayaknya orangnya udah dewasa sih. Tadi seperti aku bilang tadi, orangnya sudah tidak muda lagi. Mungkin dia habis pindah profesi, jadi mungkin tadinya dia kantoran terus dia pindah bikin website sepatu roda gitu. I don't know gitu apa yang dia lakukan, tapi
itulah. Jadi nggak usah khawatir, orangnya tuh kayak sibuk drama-drama sendiri, kamu gak usah ikut-ikutan. Kalau bisa sih kamu jangan ikut-ikutan. Bye, makasih udah nonton.